Manajemen zakat. Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan seorang muslim setiap akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat. Sah zakat terdiri dari dua, yaitu yang pertama niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan yang dinilai bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah bersifat kepemilikan. Para ulama, salah satu syarat untuk diterimanya zakat yaitu harta yang dikeluarkan sebagai zakat harus bersifat kepemilikan bagi orang. Yang selanjutnya ada syarat wajib zakat. Yang pertama ada muzaki yang memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu Islam, kedua baligh dan berakal sehat, ketiga merdeka jiwa raga, yang keempat lahir sebelum penghabisan Ramadan, yang kelima memiliki kelebihan harta dari keperluan makan untuk diri dan penanggungannya, yang terakhir ada masih hidup pada akhir Ramadan atau menjelang malam Idul Fitri. Yang kedua ada harta memiliki ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama harta milik sendiri, yang kedua harta yang berkembang, yang ketiga cukup nisab dan haul, yang keempat melebihi kebutuhan pokok, dan yang terakhir bebas. Selanjutnya ada hukum membayar zakat di awal Ramadan. Barang siapa yang membayarnya sebelum hari raya, maka ia adalah zakat yang diterima di sisi Allah, dan yang membayarnya sesudah sholat hari raya, maka ia sebagai sedekah, sebagaimana sedekah yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya pendistribusian zakat fitrah, di mana artinya yaitu suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki dalam mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara sahabat muslim rahimakumullah. Selanjutnya jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu seperti kurma kering, kurma basah, syair, gandum, biji-bijian, sal, padi, beras, keju, dan susu kering atau benda makanan yang dijadikan makanan pokok di suatu negeri. Adapun takaran zakat fitrah, makanan pokok atau beras sejumlah 2,8 kg atau jika diuangkan menjadi patokan 3,8 kg. Adapun golongan mustahik zakat ada 8, yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim atau orang yang dililit hutang, kemudian fisabilillah, terakhir ibnu sabil. Kemudian adab membayar dan menerima zakat bagi muzaki. Pertama, meluruskan niat semata-mata karena Allah, menyegerakan pengeluarannya, memberikan kepada mustahik zakat, memahami maksud Allah mewajibkannya, menghindari riya dan sum'ah, memberikan yang sebaik-baiknya, dan membaca doa membayar zakat bagi mustahik. Pertama, menggunakannya untuk menegakkan kepentingan umum hidup, mengucapkan terima kasih, memperhatikan benar-benar pengambilannya, dan membaca doa menerima zakat. Berikutnya doa membayar zakat. Pertama untuk diri sendiri, yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Penjelasan seterusnya seperti yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Dan untuk titik-titik di sini diisi dengan nama anak laki-laki, perempuan, ataupun orang yang diwakilkan. Kemudian doa menerima zakat fitrah, yaitu ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita, yang artinya semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang telah Engkau berikan dan menjadikannya penyuci bagimu, serta semoga Allah memberikan keberkahan hartamu yang masih tersisa pada muslim rahimakumullah. Pembahasan berikutnya zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta baik secara zat maupun substansi. Cara perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Berikutnya ada jenis harta yang harus dizakati, yaitu diantaranya emas, perak, dan logam mulia, biji-bijian, uang kertas, dan barang rikas atau temuan. Kemudian binatang ternak. Muslim rahimakumullah. Berikutnya ada zakat emas, perak, dan logam mulia, di mana nisab zakat emas yaitu 85 gram emas, nisab zakat 595 gram perak, dan nisab zakat logam mulia yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat masing-masing 2,5%. Pun zakat uang kertas dan barang rikas
ketemuan. Yang pertama, uang simpanan sejumlah uang 50 juta, haulnya 1 tahun atau senilai dengan 92,5 gram emas, wajib zakat 2,5% emas atau dirupiahkan 1.250.000. Sedangkan zakat barang temuan diperoleh rikas tanpa haul dan nisab berupa emas atau perak, wajib zakat senilai 1/5 dari harta tersebut atau sama. Kemudian zakat biji-bijian, yakni makanan mengenyangkan seperti beras, gandum, ades, anggur, kurma dan sebagainya, maka wajib dizakati setiap panennya. Yang mana syarat-syarat dari pemiliknya yaitu Islam, merdeka, milik pribadi, cukup nisab atau senilai emas dan perak. Di mana apabila penghasilannya berasal dari air hujan, maka wajib dizakati sebesar 5%, dan apabila penghasilannya berasal dari air modal, maka wajib dizakati 2,5%. Sahabat muslim rahimakumullah, zakat binatang ternak unta, di mana ketentuannya di sini unta dengan nisab 5 sampai dengan 9 ekor wajib dizakati 1 ekor kambing biasa yang berumur 2 tahun lebih atau 1 ekor kambing domba yang berumur 1 tahun lebih. Penjelasan selanjutnya seperti yang kami tampilkan. Selanjutnya, zakat binatang ternak kerbau atau sapi dengan nisab 0 sampai dengan 39 ekor wajib dizakati 1 ekor anak sapi atau 2 ekor kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Penjelasan selanjutnya seperti kami tampilkan di layar kaca Anda. Kemudian selanjutnya, ketentuan zakat kambing dengan nisab 40 ekor kambing sampai dengan 120 ekor wajib dizakati 1 ekor kambing betina biasa yang berumur 2 tahun lebih atau 1 ekor kambing domba betina yang berumur 1 tahun lebih. Penjelasan selanjutnya seperti yang kami tampilkan. Sahabat muslim rahimakumullah, kemudian berikutnya ada fungsi zakat. Yang pertama, dapat membersihkan diri dari sifat bakhil, kemudian menghilangkan sifat pikir para pemilik harta, mengembangkan perasaan rasa tanggung jawab sosial, menenteramkan perasaan mustahik zakat karena kepedulian terhadap mereka, kemudian melatih dan mendidik berinfak dan memberi, dan yang terakhir mensucikan harta para muzaki. Hikmah zakat fitrah. Pertama, dapat menutupi kekurangan pahala puasa, menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya, dapat mendekatkan hubungan kasih sayang antara orang miskin dan orang kaya, dapat menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari orang-orang miskin dan susah, menumbuhkan rasa kecintaan antara orang-orang miskin dan kaya, membersihkan diri dari pikir dan akhlak tercapaian rasa syukur atas nikmat yang